Halo teman-teman, berbalik lagi di channel Warkop Android, channel yang mengulas berbagai macam tutorial Android. Kali ini saya tidak berbagi tutorial ya, tapi saya ingin berbagi pengetahuan ya, terkait dengan channel YouTube ya kan. Banyak diharapkan oleh teman-teman pemula seperti saya juga ya. Banyak kan dari kita kan ketika bikin channel YouTube itu harapannya ada 3 sebenarnya. Yang pertama ingin dapat view banyak, kemudian subscriber banyak, selanjutnya cepat monetisasi. Alhasil dari harapan-harapan tersebut, maka banyak cara yang dilakukan oleh teman-temannya agar bisa cepat sesuai target ya. Cara-caranya banyak kita lihat di YouTube juga ya. Dari apa yang saya lihat di YouTube, apa yang saya baca dan sampai saya dengar, itu ada 2 kalau saya kelompokkan, secara instan dan organik. Secara instan kita tahu bahwa banyak nih ya penyedia jasa yang menjual subscriber, menjual views, ya kan, menjual like dan segala macam. Itu jadi kita kayak di poster tuh. Atau yang lebih ekstrim lagi, ada juga yang menjual channel ya kan, channel yang sudah siap dengan banyak subscriber. Jadi kita tinggal pakai saja, mungkin kita tinggal ganti nama dan deskripsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua dengan cara organik. Dengan cara organik ini ada 2 juga caranya, itu dengan cara kualitas dan kuantitas. Karena kualitas itu kita membuat suatu konten yang secara penampilan itu bagus karena editingnya juga bagus, videonya bagus banget ya kan, terus isinya juga bagus dan bermanfaat. Sedangkan yang kedua itu dengan cara kuantitas ya. Sisi kuantitas itu kita secara konsisten itu tiap hari bikin video, kita upload. Misalnya kita target setiap hari bikin 3 video, kita upload ya kan, dengan harapan kalau 1 bulan itu kita 1 hari kita 3 video, maka 1 bulan 90 video. Harapannya dengan banyaknya video itu maka YouTube secara algoritma akan membaca dan akan menayangkan channel kita atau video-video kita. Yang saya alami sendiri itu saya walaupun dengan keterbatasan sebagai pemula ya, saya bikin channel itu memang tidak saya target. Pertama, saya tidak pernah mentarget berapa views, berapa subscriber, dan harus kapan dimonetisasi. Saya akan bikin video itu ketika saya merasa ingin bikin. Dari yang saya lihat itu ada saran bahwa bikin suatu channel yang kamu senang, kamu hobi, kamu bisa. Nah, itu jadi tidak ada satu paksaan untuk berpikir bagaimana buat konten, karena itu terkait dengan kebiasaan kita ya, kebiasaan dan hobi kita dan kebiasaan kita atau kemampuan kita ya. Alhasil saya lihat sendiri di YouTube YouTube studio saya, memang itu saya lihat YouTube telah menayangkan video saya itu di atas 1000 kali ya, walaupun yang ngeklik itu cuman enggak sampai 5% ya. Tapi saya menarik kesimpulan bahwa YouTube ini sebuah mesin, jadi tidak akan pilih kasih, tidak akan karena tidak tahu figur kita ya. Yang penting kita upload, kemudian itu memenuhi persyaratan YouTube. Dari YouTube secara sistem akan dipromosikan atau dalam tanda kutip ditayangkan ya kan, ditayangkan kepada orang-orang yang tepat ya kan. Nah,
Dari situ kemudian muncul satu pemikiran, dua pemikiran yang saya lihat ya. Yang pertama kolaps, yang kedua saling sub ya. Saya sudah mencoba yang saling sub ya kan, memang ada perubahan. Sekali lagi teman-teman ya, semua cara itu harus kita coba. Kita lihat di YouTube tutorialnya, kita pilih, kemudian kita coba. Karena dengan mencoba itu ada dua kemungkinan, satu berhasil, satu gagal. Kalau kita tidak mencoba, kemungkinannya ya satu gagal. Nah, saya melakukan trik saling sub ini dari yang 0 subscriber sekitar ya 1 bulan lah, walaupun tidak banyak, ada perkembangan yang bagus. Saat ini memang baru mencapai 96 tepatnya subscriber itu. Tapi yang saya lihat banyak memang trik-trik saling sub itu banyak banget. Ada salah satu channel yang membuat tutorial ini, proses saling subnya ini masuk akal. Satu, tidak menyalahi aturan YouTube. Yang kedua, ini terlihat alami, terlihat organik banget ya kan, karena teknik yang disampaikan itu membuat penonton ya kan, penonton itu terbawa ke channel kita ya kan. Algoritmanya itu kan, kalau saya lihat dari sisi saya ya, algoritma YouTube itu akan menayangkan sesuatu tayangan video itu terkait dengan apa yang kita lihat pertama atau kita sering lihat. Paling tidak kita lihat video pertama dalam durasi 8 menit lah. Itu di bawahnya itu kita lihat itu video-video yang ditayangkan YouTube, yang ditawarkan YouTube itu akan terkait dengan video yang kita lihat pertama ya kan. Itu yang pertama teknik. Yang kedua, dia melakukan wajib untuk saling sub ini, akunnya harus akun aktif ya kan, bukan akun yang baru dibuat terus melakukan saling sub. Ini bahaya bagi channel yang dilihat misalnya gitu. Jadi misalkan saya baru bikin channel baru gitu, terus saling sub dengan channel lain yang sudah lama, ini kasihan channel lain yang sudah lama itu akan kasihan ketika saya melakukan saling sub, karena akan terlihat janggal bagi YouTube. Tetapi ketika sama-sama akun itu aktif, channel itu aktif ya, walaupun belum ada video, tapi oleh YouTube itu terlihat wajar. Nah ini yang sedang saya terus lakukan ya kan, walaupun banyak channel yang mengatakan itu bahaya, tidak aman, curang dan segala macam, saya tidak peduli, tapi saya melihat prosesnya alami sekali teman-teman. Yang kedua, ada pemikiran namanya kolaborasi ya. Kolaborasi dari salah satu channel yang menerangkan tentang collab ini, saya menyimpulkan teknik ini seperti kita bermain di web ya. Jadi teknik backlink namanya. Jadi kita menaruh link kita di web yang besar ya kan. Ini memang kan berjalan banget, karena biasanya ini sedikit menyimpang ya. Jadi kalau di web itu, kalau setahu saya, kalau ada web yang sudah SEO, sudah terbaca algoritmanya oleh Google, itu enak banget. Jadi dia akan banyak pendatang ya, masuk di situ, masuk di webnya. Nah, ketika channel kita atau web kita ngelink di sana, itu secara otomatis akan terbaca oleh pembaca yang masuk di web tersebut ya. Nah, oleh salah seorang YouTuber yang mengemukakan teknik ini benar, teknik ini benar, tapi syaratnya harus ada satu. Ini syarat mutlak teman-teman.
syarat mutlak ya. Jadi kalau kita ingin melakukan kolaps, itu channel yang kita ajak kerjasama, misalkan saya ya, channel saya kan pemula ya, cuman nggak sampai 100 subscriber, saya harus mengajak kerjasama dalam tanda kutip, ini minta tolong sebenarnya, iya kan, minta tolong kepada channel yang besar, yang sudah monet kalau bisa, tentu subscriber sudah banyak, itu untuk gini, misal dia bikin video ya, bikin video, katakanlah channel saya ini kuliner ya, katakanlah gitu. Nah, channel dia itu yang besar itu tentang review tempat makan. Jadi ketika dia mereview satu tempat makan atau resto, ya kan, kemudian ada satu masakan atau makanan atau minuman lah, itu dia bisa sampaikan di videonya itu bahwa, nah ini bisa ini masakan ini sangat itu lezat dan menyehatkan. Nah, teman-teman yang ingin lihat bisa coba klik di link channel ini atau lihat di channel saya gitu misalnya, ini yang saya tadi bilang ya, linknya ada di deskripsi. Seperti itu teman-teman, itu akan berjalan bagus kolaps itu, teknik kolaps. Tetapi kalau sama-sama belum monet dan pemula ya, baru subscriber sedikit, itu bukan tidak mungkin tapi lama gitu loh, lama kan. Ini intinya kita itu, kalau dari yang saya rangkum algoritma ya, ini menurut kemampuan saya merangkum apa yang saya lihat itu kan ya, saya tadi sebutkan bahwa menarik penonton itu ke channel yang terkait, ke video yang terkait gitu. Itu kita misalkan lihat channel kuliner ya, channel kuliner besar ya, durasi 8 menit lah kata saya bilang, itu durasi tanpa skip ya terus. Kemudian setelah lihat channel tersebut, kita lihat di bawah di beranda itu akan muncul teman-teman channel-channel kuliner gitu loh. Seperti itu. Saya tidak bisa mendefinisikan secara pasti ya kan, istilahnya apa, tapi seperti itu yang saya lihat. Jadi kesimpulannya, teknik kolaps sama teknik saling sub dengan catatan saling sub yang benar ya, tidak asal-asalan, itu lebih efektif di teknik saling sub. Nah, kecuali teman-teman ya, kita ini public figure, artis ya, orang terkenal lah, itu kita bikin channel apapun pasti banyak peminatnya, iya kan. Nggak usah bikin channel konten yang susah lah, kita bangun tidur aja loh, kalau kita ini artis itu sudah banyak banget yang lihat. Nah, makanya kita harus sadar diri ya teman-teman ya, sadar diri, nggak usah pasang target. Sebagai pemula ya bikin aja lah, bikin aja konten nah yang bagus. Nah itu kan perlu latihan ya, kita perlu sering melihat channel yang bagus, gimana sih kontennya, kita coba, ini akan berkembang terus itu bagi saya ya. Jadi saya terus terang, saya menyadari dari awal saya bikin konten itu, bikin videonya, editing asal-asalan ya. Alhamdulillah dengan saya banyak mencoba, melihat, dan saya coba ya, saya amati, saya tiru, saya modifikasi. Alhamdulillah menurut saya konten saya yang sekarang ini, video saya yang saya ini editingnya menurut saya jauh lebih baik dari saya bikin video di awal. Oke teman-teman, begitu menurut saya ya. Jadi saya minta masukan dari teman-teman apa ya, kalau memang ini lebih bagus atau teman-teman punya ide apa, silakan tulis di komentar, kita diskusikan ya kan. Tujuannya bukan untuk saling benar dan saling baik, tapi
untuk bersama, supaya kita menemukan satu cara yang bagus, yang muaranya itu agar channel kita dimonet dan kita dapat penghasilan. Tujuannya kan seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat ya kan. Saya tunggu komentar dari teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat sukses.